warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya keluarga besar Yayasan Rawson Fikr yang dirahmati Allah. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam Semarak Ramadan, podcast Lentera Ramadan yang diinisiasi oleh Pusat Pengembangan dan Pendidikan Al-Quran Rawson Fikr dengan tema Ramadan Mulia, Pertebal Takwa, Hiasi dengan Akhlakul Karimah. Perkenalkan, saya Janita Nur Aulia yang akan memandu acara pada kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh kemuliaan di dalamnya. Pada kesempatan kali ini kita bersamai dengan Al-Mukarram Al-Ustaz Amirul Arifin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Amirul Arifin, beliau lahir di Pati, tepatnya pada tanggal 20 Desember 1976. Pada saat ini beliau berdomisili di Desa Tenggorono, Jombang. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ma'la, Minong, Pati, Jawa Tengah, Pondok Pesantren Al-Munawwir Rabiat, Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, Pondok Pesantren Tarbiyatul Nasyiin Pacet Bawang, Jombang, dan juga beliau aktif pada organisasi, menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang periode 2017 sampai 2022, sebagai Sekretaris PC LPMNU Kabupaten Jombang periode 2012-2017, Sekretaris Forum Bahsul Masail Pondok Pesantren Kabupaten Jombang periode 2018 sampai 2023, Direktur Operasional Masjid Agung Baitul Mu'min Kabupaten Jombang 2018 sampai 2020. Saat ini beliau menjadi pendidik di Pondok Pesantren Tarbiyatul Nasyiin Pacet Bawang, Jombang dari 2014 sampai sekarang, dan juga pendidik sebagai dosen di Ma'had Ali Tarbiyatul Nasyiin Pacet Bawang sejak 2021 sampai sekarang, dan juga dosen di Ma'had Ali Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang mulai 2022 sampai sekarang. Selanjutnya, marilah kita simak bersama pembahasan yang menarik mengenai fikih puasa. Mungkin beberapa orang masih belum tahu apa ya hukumnya puasa. Mungkin Ustaz Amirul Arifin akan menjelaskan secara detailnya. Tunggu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah ma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah, khususnya keluarga besar Rawson Fikr yang senantiasa dirahmati Allah pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang sehat walafiat, kondisi yang lebih baik dalam menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam persoalan puasa, apa hukum dari menjalankan ibadah puasa? Ibadah puasa itu satu syariat yang disempurnakan pada agama Islam
yang mana syariat ibadah puasa ini sudah ditetapkan pada umat-umat sebelumnya. Jadi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad ini juga sudah ada syariat ibadah puasa. Lalu ibadah puasa ini dalam syariat yang telah disempurnakan, yaitu dalam syariat agama Islam, terbagi menjadi dua. Ada ibadah puasa yang wajib, ada ibadah puasa yang sunnah. Nah tentu ibadah puasa yang wajib, maka kaum muslimin yang tertaklif atau yang terkena hukum syariat wajib, maka dia wajib menjalankannya. Demikian pula ketika ibadah puasa itu adalah berhukum sunnah, maka ya setiap kaum muslimin yang memenuhi syarat-syarat, maka dia terkena ibadah sunnah. Nah, lalu apa sih puasa yang wajib? Ya. Apa saja puasa yang wajib? Dalam taklif syariat kita, taklif syariat agama Islam, hanya ada satu kewajiban dalam ibadah puasa ini, yaitu kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi secara hukum asal, puasa yang wajib dikerjakan oleh kaum muslimin, kaum muslimat, itu ya hanya puasa Ramadan saja. Tetapi kemudian di dalam aturan syariat, ada beberapa puasa-puasa yang dia itu juga berhukum wajib di luar puasa Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan itu kewajibannya, ini sebab taklif syariat, perintah yang memang dalilnya jelas secara syariat. Nah, kalau yang menjalankan puasa wajib selain Ramadan, ini kewajiban, hukum kewajiban menjalankannya itu sebab ada faktor lain yang menyebabkan wajib. Apa saja? Satu, puasa nazar. Hukum asal kaum muslimin ketika bernadar itu hukumnya mubah. Jadi orang tidak wajib melakukan nadar. Juga tidak ada kesunahan. Asalnya mubah, hukum asalnya. Nah, tetapi ketika dia sudah bernadar dan nadarnya itu sah, ya. Nah, kalau nadarnya itu tadi puasa, maka menjalankan ibadah puasa yang nadar tadi hukumnya menjadi wajib. Nah, itu satu, puasa wajib selain Ramadan yang dia wajib untuk dilakukan. Yang kedua adalah menjalankan puasa kafaroh. Ini juga wajib, meskipun sama dengan nadar. Kewajiban dari menjalankan puasa kafaroh ini adalah ada sebab yang menyebabkan dia menjadi hukum wajib. Lalu apa puasa kafaroh itu? Puasa kafaroh ini adalah puasa yang dilakukan karena menebus sesuatu yang telah dia lakui. Apa saja? Contohnya kafaratul jima' fi Ramadan. Di dalam ketentuan syariat kita, bagi setiap orang yang berkewajiban menjalankan puasa Ramadan, ini dilarang dan haram hukumnya dia melaksanakan hubungan suami istri. Ya. Nah, ketika terjadi pelanggaran seperti ini, maka menyebabkan konsekuensi kafaroh. Nah, salah satu kafarohnya atau salah satu tebusannya ini adalah dengan cara berpuasa, baik itu bagi si laki-laki maupun yang perempuan. Nah, puasanya ini sebanyak 2 bulan berturut-turut. Nah, meskipun
puasa kafaroh terhadap pelanggaran melakukan hubungan suami istri bagi orang yang dia memang wajib melakukan ibadah puasa Ramadan, ini awalnya tidak ada, tetapi ketika penyebab itu dilakukan, maka berakibat puasa kafaroh terhadap orang yang melanggar perbuatan berhubungan intim suami istri di siang hari bulan Ramadan, sementara dia wajib berpuasa, maka dia wajib melakukan puasa kafaroh. Itu yang pertama. Kemudian kafaroh yang kedua adalah kafaratul qasam, atau puasa sebab pelanggaran sumpah. Jadi ada orang melakukan sumpah. Nah, sumpah ini juga diatur oleh syariat, oleh fikih, oleh syarak. Pokoknya sumpahnya itu legal, disahkan oleh fikih, maka ketika terjadi pelanggaran atas sumpah tersebut, maka orang ini yang melanggar sumpah harus menebus sumpah yang dilanggarnya. Salah satu ya, sama dengan tadi ketika kafaratul jima dalam bulan Ramadan, itu salah satunya puasa tadi. Nah, ini dalam penebusan sumpah yang dilanggar, ini salah satunya juga berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, maka meskipun puasa sebab menebus sumpah yang dilanggar itu semula tidak ada hukumnya, tetapi saat terjadi pelanggaran atas sumpah yang sah secara syarak, dia langgar, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa sebagai tebusan dari sumpah yang dilanggar, dan puasanya 3 hari. Nah, secara berturut-turut. Itulah hukum-hukum tentang pelaksanaan ibadah puasa yang wajib. Kemudian yang sunnah, kita tahu dalam syariat kita ada beberapa hukum-hukum puasa yang memang disunahkan dalam syariat, seperti puasa hari Senin, hari Kamis, itu sunnah hukumnya. Puasa Ayyamul Abiyad atau tengah bulan setiap tahun Hijriah ya, jadi mulai dari seperti bulan Syaban, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya itu. Nah, itu di tanggal 13, 14, 15. Nah, kemudian ada puasa-puasa tertentu yang memang disunahkan seperti Asyura, kemudian puasa Tasu'a, dan puasa 6 hari Syawal, dan seterusnya. Nah, ini antara lain adalah puasa-puasa yang memang dihukumi sunnah, tidak wajib. Oh iya, kurang tadi ya, untuk puasa yang wajib kurang satu, yaitu puasa qadha. Nah, ini juga sifatnya wajib. Jadi hukum asalnya tadi qadha itu tidak ada hukum asalnya. Karena puasa qadha itu kan dia mengqadha puasa wajib yang belum dilakukan pada saat yang wajib. Contohnya puasa Ramadan. Bagi para kaum hawa kan ada siklus haid, gitu. Ketika itu datang, maka nanti dia diqadha di bulan selain Ramadan, sebelum datang bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ini juga wajib sifatnya, meskipun kewajibannya itu sebab peristiwa yang mewajibkan, yaitu ada sesuatu yang menghalangi dia untuk melakukan puasa yang memang dibolehkan oleh syarak. Contoh lain orang sakit, contoh lain orang yang memang ada uzur yang dia dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Nah, ini tentang hukum-hukum puasa. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Saya mau menanggapi mengenai puasa yang wajib tapi ditinggalkan. Misalkan ada seseorang yang beliau itu pekerjaannya berat, misalkan sebagai seorang muslim, wajibnya kita harus melaksanakan puasa Ramadan. Namun ada suatu hal yang menyebabkan dia meninggalkan puasa Ramadan. Iya. Jadi beliau seharusnya mengqadha puasanya di lain waktu bulan Ramadan. Nah, itu untuk mengqadhanya itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Baik.
Ada beberapa hukum qadha yang wajib dilakukan atas setiap muslim yang dia tidak melakukan ibadah puasa ya. Satu antara lain adalah orang yang mestinya dia itu terkena hukum wajib berpuasa, tetapi dia tidak kuasa untuk melakukan puasa. Seperti apa? Contohnya orang yang bekerja berat. Nah, qadhanya bagaimana? Ya, dia melakukan puasa sebagai pengganti atas puasa saat bulan Ramadan yang dia tinggalkan sebab memang dia tidak kuat menjalankannya. Dan ini dilegalkan oleh syara, dibolehkan. Nah, meskipun ada cara tersendiri, jadi ketika malam dia tidak boleh kemudian berniat meninggalkan puasa esok harinya, tidak boleh. Jadi ketika malam dia tetap berniat untuk berpuasa wajib Ramadan itu, kemudian waktu sahur dia tetap melakukan ibadah sahur dan mendapatkan pahala juga, sampai siang hari ketika dia bekerja. Ini begitu dia bekerja dan nyata memang dia tidak kuat, nah ini baru dibolehkan dia untuk iftar atau membatalkan puasanya. Jadi bukan terus serta-merta dia memang merencanakan 1 minggu nanti bekerja berat, terus 1 minggu sejak sebelum harinya itu sudah direncanakan akan tidak puasa 1 minggu, itu tidak boleh seperti itu. Jadi caranya malamnya tetap dia berniat puasa, jika kemudian saat sahur dia melakukan sahur, tetap sah sahurnya dan mendapatkan pahala. Pagi harinya dia tetap melakukan ibadah sampai dia nanti memang tidak kuat kemudian iftar atau membatalkan puasanya. Itu caranya seperti itu. Nah, nanti qadhanya bagaimana? Ya sudah, dia tinggal menghitung berapa hari yang dia tinggalkan puasa Ramadan tadi di bulan Ramadan itu, kemudian dia mengqadhanya dengan cara berpuasa begitu saja, tanpa ada fidyah atau yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qadha bagi orang yang memang dibolehkan dia tidak puasa sebab perkara lain. Contohnya adalah ibu hamil atau ibu menyusui. Ibu hamil ini atau ibu menyusui sebetulnya orangnya kuat puasa, tetapi ketika dia melakukan puasa, ada rekomendasi dari dokter, nanti khawatir kalau janinnya berbahaya, atau ketika menyusui nanti khawatir air ASI ibu ini tidak keluar sehingga mengancam pertumbuhan bayi, sementara bayi tidak bisa digantikan dengan susu formula atau yang lain, atau dengan disusui oleh ibu yang lain, kan ada hukum produk itu kan ada. Dia hanya mau kepada ASI-nya ibunya. Nah, maka yang seperti ini dibolehkan oleh syariat. Ibu-ibu yang mengandung atau hamil tadi, atau ibu yang menyusui anaknya, yang anaknya memang tidak mau selain ASI-nya ibunya, dan dia khawatir terhadap keselamatan anak-anaknya tadi, sementara sebetulnya dirinya kuat, maka ini juga berlaku hukum qadha sekaligus fidyah. Jadi caranya sama. Berapa hari dia tinggalkan puasa Ramadan, ibu yang hamil sebetulnya dia kuat puasa tapi khawatir anaknya, atau ibu yang menyusui sebetulnya kuat puasa tapi khawatir juga anaknya, di selain bulan Ramadan, sebelum Ramadan tahun yang akan datang, dia mengqadha puasa yang ditinggalkan ditambah membayar fidyah. 1 hari puasa yang ditinggalkan, fidyahnya adalah 1 mud atau setara dengan 7 on beras putih. Nah, itu caranya seperti itu. Kemudian ada lagi yang berkewajiban qadha, yaitu orang yang memang dilegalkan secara syara dia meninggalkan atau tidak melakukan ibadah puasa sebab ada rukhsah atau ada keringanan. Satu adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau safar. Kemudian yang kedua adalah orang sakit. Nah, ini orang yang diperbolehkan secara syarak dia
meninggalkan puasa Ramadan dan tidak perlu membayar fidyah. Hanya ketika dalam perjalanan ada syarat yang harus terpenuhi. Apa syaratnya? Orang yang dalam melakukan perjalanan ini, satu, syarat perjalanannya itu tidak perjalanan yang maksiat. Yang kedua adalah perjalanannya ini sudah mencapai masafatil qasri atau dibolehkannya perjalanan untuk melakukan qasar sholat. Nah, minimal 80 km. Kita mengambil pendapat yang paling ringan ya. Paling ringan 80 km. Ini apa pendapat yang paling ringan untuk orang bisa melakukan qasar sholat. Nah, bagi orang seperti ini dia mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak melakukan puasa Ramadan dengan catatan nanti puasa yang ditinggal di selain bulan Ramadan dia wajib mengqadha sebelum datangnya Ramadan yang akan datang dengan tanpa membayar fidyah. Sama hanya dengan orang sakit tadi. Orang sakit meskipun hanya sakit lambung atau sakit kepala, tapi memang benar-benar mengancam dia sampai tidak kuat sebab sakitnya, maka dibolehkan untuk tidak melakukan puasa, dia nanti wajib mengqadha sama dengan yang lain. Kecuali sakit-sakit yang ringan, namanya apa sakit mata atau sakit apa istilahnya, istilah Jawa itu gudiken itu apa itu kalau bahasa Indonesianya apa? Istilahnya gudiken itu kan penyakit kulit gitu kan. Ya, ini kan tidak terlalu berdampak ya, maka ya tetap wajib puasa. Nah, semua tadi berbeda dengan orang tua yang memang tidak kuat puasa. Ada orang diberikan umur panjang oleh Allah sampai umpamanya 80 atau 75, tapi fisiknya memang sudah renta. Nah, orang seperti ini tidak ada qadha dan tidak perlu puasa dia kalau memang tidak kuat karena umur yang sudah sepuh tadi. Mau laki-laki mau perempuan, pokoknya sudah sepuh, maka dia tidak perlu berpuasa dan nanti dia tidak perlu qadha. Tetapi orang seperti ini diwajibkan membayar fidyah. Fidyahnya sama kalau kafaroh tebusan bayar fidyah itu sama, 1 hari puasa yang ditinggalkan 1 mud setara dengan 7 on beras putih. Nah, mengenai pembayaran fidyah, apabila tadi kan fidyah itu berupakan 1 mud beras ya, atau 7 ons ya. Nah, apakah boleh jika fidyah itu berupakan dengan bentuk uang? Ya. Baik, apakah boleh orang membayar fidyah itu dengan membayar dengan uang gitu ya? Dalam mazhab Syafi'i, fidyah itu disamakan dengan hukum berzakat. Jadi harus menggunakan kutan atau makanan pokok di daerah tinggalnya orang yang membayar fidyah tersebut. Kecuali dalam pandangan yang berbeda dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membolehkan orang membayar zakat fitrah itu menggunakan uang. Ya. Maka ketika orang membayar fidyah untuk kafarah atau tebusan denda atas puasa yang ditinggalkan, ini dibolehkan membayar dengan uang menurut mazhab Hanafi. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Nah, itu. Nah, lalu kita bagaimana? Kita ini kaum muslimin yang ada di Indonesia rata-rata menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, lalu ketika kita menggunakan mazhab Syafi'i, puasanya ikut Syafi'i, fidyahnya nanti ikut Hanafi, apa dibolehkan? Nah, ketika seperti ini ya, ketika seperti ini bagi orang yang tahu hukum, mestinya dia tidak boleh. Tetapi bagi orang awam, ya karena dia orang awam, maka sebetulnya al-amila mazhabalah, orang awam itu sesungguhnya ya tidak ada mazhab. Jadi dia
kesalehannya itu ya karena ketaatannya, jadi bukan karena ilmunya. Jadi masih ada dispensasinya lah kalau orang-orang awam. Tapi orang-orang yang tahu ilmunya ini tidak dibolehkan mencampur adukkan satu ibadah dalam satu qadhiyah. Contohnya itu tadi puasanya ikut Imam Syafi'i, kemudian tebusan atas puasa itu mengikuti imam lain. Nah, ini tidak dibenarkan kecuali dalam satu qadhiyah. Contohnya orang wudhu pakai mazhab Maliki, tetapi sholatnya pakai mazhab Syafi'i, boleh. Itu boleh karena wudhu itu tersendiri, sholat itu tersendiri. Tapi kalau fidyah ini kan tebusan atas puasa tadi, maka ini satu rangkaian. Nah, itu. Jadi itu yang terkait masalah pembayaran fidyah menggunakan uang, sama persis dengan persoalan zakat fitrah. Nah, ini. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Kita jumpa di lain waktu. Saya Dianita Nur Aulia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pohon mangga lebat buahnya, tumbuh di dekat pohon kenanga. Mari berlomba-lomba bersama, meningkatkan takwa lewat puasa. Syukron ala ihtimamikum, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.